Shalom, selamat malam Bung dan Usi semuanya. Ya, senang sekali malam ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dan bersuka cita. Pada hari ini kita akan dilayani oleh teman-teman senior Friend GP dari Jawa Barat. Ada Usi Inanoya, juga Bung Martin Samuel, Om Boylun, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bung Robi Wekes. Mari sebelum kita mulai Zoom prayer ini, kita satukan hati dan kita tunduk kepala bersama-sama di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Usi Inanoya. Mari Bung dan Usi sekalian, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, pikiran agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama sepekan ini, selama satu hari ini Tuhan, dari pagi hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah bersama di ruangan ini Tuhan, di Zoom Pray Senior Friend Gerakan Pemuda. Tuhan, Kamu berkati semua teman-teman kami yang mengambil bagian di dalam ibadah saat ini. Kamu berkati juga Tuhan teman-teman kami agar mereka bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tapi jika mereka sakit atau berhalangan, Engkau mau melihat mereka, Engkau mau sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan seluruh kehidupan keberadaan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa dan salah kami Tuhan yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, marilah kita memuji nama Tuhan dan merenungkan keagungan penciptaannya lewat nyanyian Kidung Baru nomor 48. Hanya Dialah yang tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tidak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang
Tuhan yang atur segenap. Silakan Bung Martin. Bung Martin boleh di-unmute dulu ya? Ya, pembacaan Mazmur 45 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, puji Tuhan, saatnya kita mau membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan nyanyian ini akan menghantarkan kita untuk kita menerima pelayanan firman dari Om Boy. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya, silakan kepada Om Boylun. Sebelum saya menyampaikan renungan untuk malam hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami Tuhan dari Senior Friends Gerakan Pemuda pada ibadah Zoom Prayer malam hari ini. Bapak, persiapkanlah hati kami Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan, pendengaran kami, agar kami boleh berkonsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan. Kami juga mengundang Roh Maha Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah Roh Kudus di dalam ibadah pada malam hari ini. Akan halnya hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu yang agung Tuhan, agar hanya perkataan kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan dan bukan pikiran-pikiran hamba. Dan biarlah Tuhan
firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir dalam Zoom prayer malam hari ini. Dan hadirlah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sharing dulu ya, saya punya PowerPoint. Sebentar. Saya kesulitan. Saya ada kesulitan dalam menganukan share saya punya PowerPoint. Kalau bisa di WhatsApp mungkin bisa kita bantu, Om. Ya, Om Boy. Di WhatsApp ya. Kirim ke WhatsApp nanti saya bantu. Oke ya, saya WhatsApp dulu ya. Oke. Oke, rupanya berhasil kelihatan ya. Ya, kelihatan Om Boy. Mantap. Ya, oke. Baik, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan judul Jadilah Pahlawan Iman. Mengapa? Karena kita berada pada bulan November, di mana pada bulan ini bangsa kita memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan. Dan dalam sejarah perjuangan Indonesia ada banyak pahlawan kemerdekaan. Di antaranya adalah yang kita kenal Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Cut Nyak, Marta Christina Tiahahu, Dr. Samratulangi, dan lain-lain. Mereka adalah pahlawan yang memiliki jiwa yang luar biasa. Bung Tomo terkenal dengan memberikan semangat juang kepada arek-arek Surabaya, ya, sehingga tentara sekutu kalah dan komandannya Brigjen Malabi tewas pada peristiwa 10 November 1945 yang kemudian setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Samratulangi dikenal dengan motonya si Tou Timau Tumau Tau, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan atau menghidupkan orang lain. Saya berpendapat bahwa motonya yang diambil oleh Samratulangi ini adalah sangat alkitabiah, ya. Memanusiakan manusia itu adalah aplikasi dari hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Dan saya jadi teringat juga
bahwa dulu ada satu jemaat dari GPIB Pancaran Kasih, ya, Pak Manuhutu, terakhir pangkatnya kolonel. Nah, beliau adalah juga salah satu pahlawan. Kalau kita ingat peristiwa 10 November, di mana beliau naik ke atap hotel yang di Surabaya itu, menurunkan bendera merah putih biru, kemudian dia merobek bendera warna birunya, lalu menaikkan kembali menjadi sangsaka merah putih. Nah, Pak Manuhutu ini saya tahu beliau waktu berjemaat ya terakhir di GPIB Pancaran Kasih, dan dia punya satu putri ya yang menjadi penyanyi terkenal pada masa itu, ya saya lupa namanya, yang Manuhutu itu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa ya, yang memiliki keberanian. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, di dalam Alkitab itu ada banyak pahlawan iman. Di antaranya ada 4 yang menonjol pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Keempatnya adalah pahlawan iman yang memiliki roh yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, sebagai orang percaya, ya, setiap orang percaya, termasuk kita, harus bangkit menjadi pahlawan iman bagi generasinya. Tadi pahlawan-pahlawan Indonesia ada Pangeran Diponegoro, kemudian Bung Tomo, Dr. Samratulangi. Nah, itu adalah pahlawan-pahlawan pada generasinya. Dan kiranya itu jangan berhenti hanya kepada mereka. Nah, kita juga saat ini juga harus menjadi pahlawan bagi generasi kita. Nah, bercermin dari 4 orang pahlawan iman, saya akan mengambil sebenarnya dari kitab Daniel 1 sampai dengan 6. Tetapi saya hanya mengambil untuk kita baca adalah dari Daniel 6, ya. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pahlawan iman seringkali berasal dari orang biasa, tetapi memiliki roh yang luar biasa, yang tampak dari sikap kehidupannya. Kalau kita baca dari kitab Daniel 1, ya, kitab Daniel 1, kita lihat yaitu pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik dan memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesuai itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, Raja Babel kemudian memerintahkan agar orang-orang pandai itu diberikan makanan dan minuman yang biasa disajikan pada raja. Dan kita lihat pada waktu itu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, kita lihat bahwa Daniel, Hananya, dan Asaria itu mereka adalah orang-orang yang tidak mau memakan santapan atau meminum minuman raja. Mengapa? Karena memang mereka berangkat dari orang biasa yang tidak biasa meminum minuman anggur, alkohol, dan santapan yang biasa dimakan oleh raja. Dan mereka tidak mau menajiskan, dikatakan tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dan mereka kemudian meminta kepada pegawai istana yang menyediakan makanan buat mereka itu adalah sayur-sayuran dan hanya air putih saja. Nah, dan ketika dikatakan dia takut pegawai raja takut kalau nanti mereka kurang sehat seperti yang lainnya. Tapi mereka katakan tidak, mereka akan tetap sehat, dan mereka minta supaya dilakukan uji coba dulu. Dan setelah dilakukan seperti itu, maka ternyata mereka justru lebih sehat dan lebih daripada yang lainnya. Nah, pahlawan iman yang berasal dari orang-orang biasa itu memiliki kehidupan yang sederhana, tapi mereka memiliki roh yang luar biasa. Nah, kalau kita mengambil pelajaran dari 4 orang teman-teman Daniel ini, bahwa mereka menjadi pahlawan iman. Kenapa? Karena mereka yang pertama adalah mereka teguh. Mereka teguh. Dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan tadi bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel dan kawan-kawannya itu memiliki sikap yang teguh, yaitu mereka menolak untuk berkompromi. Mereka menolak untuk menyantap santapan yang disediakan oleh raja, yang diantaranya ada makanan-makanan yang tidak boleh mereka makannya, dan minuman yang juga mereka tidak boleh minum. Oleh karena itu mereka menolak untuk berkompromi. Mereka terang-terangan mengatakan kepada pegawai raja yang bertugas untuk menyediakan makanan bahwa kepada mereka tidak usah diberikan
makanan daging dan lain sebagainya serta minuman anggur, tapi berikanlah mereka makanan sayur-sayuran dan air minum, ya, air putih, ya. Lalu mereka memegang teguh komitmennya, ya. Mereka memegang teguh, dan sepanjang mereka di dalam istana, mereka tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang buat mereka adalah yang menajiskan dirinya. Nah, seperti Daniel dan kawan-kawan bersikap teguh dan tidak berkompromi sedikit pun dengan dosa dan tetap berkomitmen untuk menjaga kudusan hidupnya, kemudian Tuhan berkenan dan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Nah, di Daniel, kitab Daniel 1 ayat 17 sampai 20 dijelaskan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, maka mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kita melihat bahwa apabila kita tidak berkompromi dan memegang teguh komitmen kepada Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan pada kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Ya. Apabila kita menjaga kekudusan kita. Dan kita lihat berkat yang Tuhan berikan kepada Daniel dan kawan-kawan adalah melebihi dari semua orang-orang yang dididik di istana pada waktu itu. Yang kedua adalah mereka gigih. Ya. Daniel 2 ayat 11-18. Apapun yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun dapat beritahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah raja dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, dalam Daniel 2 itu dikisahkan yaitu bahwa raja mempunyai suatu mimpi, ya. Mimpi itu membuat raja cemas. Raja cemas. Nah, oleh karena itu dia panggil semua orang cerdik pandai di kerajaannya dan dia memerintahkan supaya mereka menceritakan ya apa yang dimimpikan oleh raja, termasuk juga artinya. Lalu para cerdik pandai itu mengatakan, raja, bagaimana mungkin kami mau mengartikan mimpi raja kalau kami tidak tahu raja bermimpi apa. Lalu mereka minta supaya raja menceritakan apa yang dimimpikannya itu. Nah, mereka bernegosiasi, tapi raja nggak mau menyampaikannya, ya. Karena raja juga tahu kalau dia menyampaikan mimpinya, maka mereka akan mengartikan mimpi itu sesuai dengan ya pendapat mereka masing-masing. Ya, bisa jadi mereka mengartikan mimpinya itu sesuatu ya bukan kebenaran. Bukan suatu kebenaran. Maka ketika mereka tidak dapat ya
menceritakan apa yang dimimpikan oleh raja. Nah, raja kemudian murka. Raja memerintahkan kalau tidak ada yang bisa menceritakan apa yang dimimpikan oleh raja dan tidak bisa menjelaskan apa artinya, maka semua orang cerdik pandai pada waktu itu akan dibunuh. Nah, kemudian Daniel mendengar berita itu. Lalu Daniel bertanya kepada Aryok, ya, yang diperintahkan raja, ya, untuk melaksanakan perintah itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan minta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama dengan orang-orang bijaksana yang di Babel. Nah, jadi ketika Daniel mendengar apa yang dititahkan raja, ya, maka Daniel dia tidak mencari masalah, ya. Dia tidak seperti orang bijak yang lainnya, mereka bernegosiasi, ya, supaya raja menyampaikan mimpinya, ya. Tetapi Daniel tidak, ya. Dia mengajak, ya, Hananya, Asara, ya, untuk mari kita sama, ya, Misael, Hananya, Asara, ya, kita datang kepada Tuhan, kita mohon kasih sayang Tuhan agar Tuhan, ya, membuka rahasia mimpi itu. Nah, kemudian ketika mereka datang pada Tuhan, mereka berdoa, Tuhan kemudian menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel beserta artinya. Nah, setelah Daniel mendapat hikmat dari Tuhan mengenai apa yang dimimpikan oleh raja, kemudian Daniel minta kepada Aryok agar kiranya dia boleh dibawa menghadap raja dan dia akan menyampaikan mimpi raja dan juga arti raja. Lalu Daniel dibawa kepada raja, ya. Maka berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lama sampai selama-lamanya, sebab pada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat pada orang bijaksana dan pengetahuan pada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Dan kemudian kita tahu Daniel bisa menceritakan mimpi raja itu, ya, bisa menceritakan raja itu dan kemudian juga artinya, ya, karena Tuhan memberikan hikmat pada Daniel untuk dapat mengartikan mimpi raja, ya, menceritakan mimpi raja dan berikut maknanya. Nah, Tuhan berkenan menjadikan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Setelah Daniel menyampaikan itu, maka raja tidak jadi membunuh orang-orang bijak pandai di kerajaan itu, ya. Dan di Daniel 2 pasal 2 ayat 47-49 itu dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah,
dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi apabila kita gigih dengan menjauhi masalah, ya, dan memperjuangkan suatu solusi dengan datang kepada Tuhan, kita meminta, menyampaikan kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan kepada kita sehingga Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Nah, yang kedua adalah gigih. Yang ketiga, para pahlawan iman itu adalah orang-orang yang setia. Di ayat 16, ya, di pasal 3, kita tahu bahwa ketika mereka di Babel itu, ya, raja kemudian menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, hakim, para ahli hukum yang telah untuk pendahpiskan patung. Dia mendirikan patung, ya. Dan kemudian orang-orang di Babel, para orang bijaksana yang iri terhadap Daniel, mereka kemudian menyarankan kepada raja, yaitu bahwa apabila ada bunyi ceracap dan lain sebagainya, musik-musik untuk menyembah patung itu, semua orang harus menyembah patung itu. Ya. Kalau ada orang yang tidak menyembah patung itu, maka orang tersebut, ya, harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ketika Daniel dan teman-temannya mengetahui itu, ya, mereka tidak melakukan, ya, mereka tidak mau menyembah. Ketika ada bunyi ceracap, bunyi-bunyian, mereka tidak menyembah. Tetapi Daniel pada waktu pergi ke bagian atas rumahnya, dia berdoa kepada Allahnya. Dan pada waktu mereka tahu, mereka buru-buru datang dan mereka menyaksikan Daniel tidak menyembah pada patung yang dibuat oleh raja, tapi dia menyembah pada Allahnya. Dan kemudian mereka sampaikan, ya, kepada raja, sehingga Daniel harus dihukum. Ya. Nah, dia menolak, ya, Daniel menolak menyembah berhala, dan dia hanya menyembah pada Allah saja. Dari peristiwa itu kita lihat kesetiaan Daniel dan teman-temannya, bahwa mereka menolak menyembah Allah yang lain, menyembah berhala, dan mereka hanya mau menyembah satu saja Allahnya. Seperti Hananya, Misael, dan Asaria yang menolak menyembah patung Nebukadnezar, walaupun diancam dapur api yang sangat panas. Ya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang di Alkitab dikatakan yang dinyalakannya 7 kali lebih panas, ya. Sehingga orang yang membawa mereka saja masuk ke dapur api masih di luar saja mati, ya. Tapi Hananya, Misael, dan Asaria itu mereka masuk ke dalam dapur api itu, mereka tidak mati. Nah, dan raja melihat dan bertanya, bukankah 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian itu, tapi kenapa ada 4? Ya. Ternyata Tuhan melindungi, ya. Tuhan mendatangkan malaikatnya, sehingga ketika pada akhirnya mereka diangkat, ditarik keluar dari api yang sangat panas itu, dan tidak ada sehelai rambut pun
yang terbakar, bahkan pakaian mereka juga tidak bau asap, ya. Nah, dan raja sangat mengaguminya. Dan karena kesetiaannya, Tuhan berkenan dan melindungi mereka, kemudian mempromosikan mereka. Kita lihat bahwa pada akhirnya, ya, berkatalah Nebukadnezar terhadap, ya, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, kemudian raja mengatakan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan jadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Apabila kita setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Nah, sikap yang keempat adalah berani. Ya. Berani, dalam Daniel pasal 6, itu Daniel yang mengalami sendiri, ya, bahwa pada waktu di pasal 6 ini rajanya bukan lagi Raja Nebukadnezar, tapi Raja Darius, ya. Dan tadi saya bacakan dari 1 sampai ayat 4. Nah, kemudian para pejabat tinggi wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau kesalahan. Maka mereka berkata, kita tidak akan dapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Raja Darius, yaitu bahwa supaya dikeluarkan penetapan raja dan ditetapkan larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, Daniel diintimidasi, ya, tapi dia berani menghadapi itu, ya. Dia menghadapi segala intimidasi yang ditujukan pada dia. Dan dia tetap beribadah dengan disiplin. Nah, ketika mereka melihat bahwa ternyata Daniel dalam satu hari tiga kali dia beribadah kepada Tuhannya, nah mereka menyampaikan hal itu kepada raja. Dan karena raja sudah mengeluarkan titah, maka raja harus menepati itu. Oleh karena itu Daniel kemudian dilempar ke gua singa. Ya, singanya adalah singa yang ganas. Ya, ketika dia masukkan ke dalam gua singa, ternyata singa itu sama sekali tidak menerkam Daniel, seolah-olah mulutnya dikatupkan. Nah, ketika keesokan harinya raja pelan-pelan manggil Daniel, kemudian Daniel keluar. Jadi dia tidak melihat bahwa Daniel itu dimakan oleh singa, dikoyakkan oleh singa. Tetapi Daniel dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena Daniel menunjukkan bahwa dia mempunyai Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, maka kemudian raja mengapresiasi dia. Dan kemudian mereka yang berupaya mendiskreditkan Daniel, mereka lah yang dilemparkan ke dalam gua singa, dan mereka habis oleh singa itu, mereka dikoyakkan. Nah, Tuhan berkenan dan menyatakan mujizat dan kemuliaannya. Daniel 6 ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah
ia semalam-malaman, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur ketika Daniel ada dalam gua singa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja, pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, apabila kita berani mempertahankan iman kita, maka Tuhan akan membela kita. Lalu kita lihat di ayat 29 pasal 6, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, meskipun berada di negeri pembuangan, grafik kehidupan Daniel bukannya menjadi merosot, justru sebaliknya makin hari makin naik seperti janji firman-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan kecurangan, suap, atau kompromi, tapi karena ia memiliki roh yang luar biasa. Daniel dan kawan-kawannya memiliki roh yang teguh, gigih, setia, dan berani. Walaupun raja berganti raja, ketika Daniel masih muda, umur 20 tahun, di bawah Raja Nebukadnezar, dan sampai dengan Darius, kemudian Kores, orang Persia itu, Daniel tetap setia pada Tuhan. Dari umur 20 sampai usia lanjut 90 tahun, Daniel, sang pahlawan iman itu diberkati, menjadi berkat, dipromosikan, mengalami banyak mujizat, dan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah Bung dan Usi. Ya. Pahlawan iman adalah yang memiliki sikap yang teguh, gigih, setia, dan berani. Dan apabila itu kita lakukan, kita pertahankan, maka kita tidak perlu takut seperti yang dialami oleh Daniel. Sepanjang usianya, dia tidak grafiknya semakin meningkat, dia tidak pernah turun, dan dia mengalami banyak mujizat serta dipromosikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum mengakhirinya, saya ingin mendengarkan sebuah lagu yang di dalamnya adalah merupakan inti daripada kehidupan Daniel, di mana kita menyembah Tuhan ya, dengan sepenuh hati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan, dan biarlah Tuhan selanjutnya Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, agar kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini boleh menjadi pahlawan iman Tuhan, baik dalam keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tempat pekerjaan kami, ataupun di mana Tuhan tempatkan kami, agar kami tetap memegang teguh Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, agar apabila kami Tuhan menunjukkan kesetiaan kami dengan teguh, berani Tuhan, dan berani menyaksikan kebenaran-Mu Tuhan, maka Engkau akan mengangkat kami. Kami bukan ekor Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi kepala. Dan kami percaya Tuhan, bahwa bukan hanya kepada Daniel dan teman-temannya ini berlaku, tetapi bagi kami semua Tuhan, yang mengasihi Engkau dan yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bung dan Usi sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah yang disembah oleh Daniel juga Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 340. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Ya, tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian tentunya, dan juga dengan mengumpulkan persembahan sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikumpulkan melalui metode transfer ke rekening yang sudah tercantum pada dinding pertemuan kita di Zoom prayer ini. Silahkan bagi yang mau save screen, dan ini bisa dikumpulkan per 1 bulan juga bisa ya. Misalnya dikumpulkan dari minggu ke minggu lalu ditransfer per 1 bulan.
Dan kita terus mengucap syukur serta memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Muda-Mudi nomor 44. Kita akan nyanyikan bait 1, 2, dan 3, dan nanti pada bait ketiga refrennya kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus at the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. I love singing, shouting, I love the old time way. I love the old time singing, shouting, praising, praying. I love the old time way. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him at the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. I love the old time singing, shouting. I love the old time way. I love the old time singing, shouting, praising, praying. I love the old time way. Serve Him, serve Him. Serve Him in the morning, serve Him, serve Him. I love the old time singing, shouting, praising, praying. I love the old time way. I love the old time singing, shouting. I love the old time way. I love the old time singing, shouting, praising, praying. I love the old time way. Untuk doa persembahan dan doa syafaat dipimpin oleh Bung Robi Wekas, kami persilahkan. Baik, Usi dan Bung, suara saya mudah-mudahan terdengar. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Oleh karena itu, marilah sehati sepikir kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas jalinan dalam kebersamaan kami pada malam hari ini di dalam prayer SFGP, mana kebersamaan kami dari para pelayan, Usi Novelis, Buta-Butar, Usi Ina Noya, Bung Martin Samuel, dan juga hamba-Mu demi juga khususnya Bung Boylun yang sudah menaburkan firman, dan seluruh rekan-rekan yang boleh hadir. Engkau lebih tahu dan lebih sungguh lagi tahu apa yang kami hadapi, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mendampingi dan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam rangkaian syafaat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari mulai Presiden, Wakil, dan juga para menteri, hingga MPR dan TNI Polri, serta pejabat negara, baik yang dalam pejabatan yang tinggi hingga berada di pelosok-pelosok daerah. Engkau berkati sertai demikian juga anak-anak Tuhan yang boleh berkarya di tengah-tengah akan kepemerintahan. Demikian juga di tengah kedamaian dan keamanan serta alam dan lingkungan hidup yang saat ini kami hadapi, kami meyakini Tuhan menolong kami walaupun di tengah beberapa daerah yang pada saat ini dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat, tapi kami mensyukuri semua itu Tuhan menolong dan menyertai setiap masyarakat yang dalam bencana alam yang mereka hadapi pada saat ini. Mereka boleh bersama-sama sehati sepikir dan juga dalam menyelesaikan setiap apapun di tengah bencana alam yang dihadapi. Oleh karena itu kami juga berdoa bagi gereja yang senantiasa di tengah pelayanan dan pergumulan menuju kehidupan new normal setelah melalui masa pandemi yang hampir 3 tahun ini Tuhan. Demikian juga bagi pelayanan panitia bakti sosial Yayasan Diakoni GPIB
Saat ini dari mulai tanggal 10 hingga 17 November berada di Sangihe dan Minahasa Selatan. Kau memberkati akan penyertaan dan kasih setiamu di tengah pelayanan mereka dalam pengobatan kesehatan, yang mana di tengah-tengah kebersamaan dokter umum, baik itu spesialis gigi dan mata, demikian juga melaksanakan vaksin, kitanan, dan terlebih juga melakukan pembinaan, khususnya dalam teknik bercerita dan juga pembuatan alat peraga sekolah minggu. Demikian juga ya Bapak di surga, kami menyerahkan setiap kebersamaan kami di SFGP, baik para pengurus, anggota, program-program kegiatan SFGP yang terus dijalani di tengah setiap kebersamaan kami ini. Zoom prayer setiap hari Senin dan Sabtu, rumah doa di dalam 1 kali per bulan, Abah 5 pasal setiap hari, dan demikian juga sahabat peduli, crowdfund, fokus, group discussion, and bikers. Demikian juga kami menyerahkan setiap rekan-rekan kami yang pada saat ini dalam pergumulan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, khususnya bagi Bung Daniel Renaldi Pay, yang kami sebut dalam nama Bung Oten, yang saat ini dirawat di rumah sakit PON. Kiranya Engkau menyertai walaupun secara medis pada saat ini dihadapi dalam kelemahan, diinfeksi pada paru-paru. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada yang menyertai. Kasih-Mu senantiasa melingkupi dalam proses perawatan ini, Tuhan. Demikian juga bagi segenap saudara kasih kami, Usi dan Bung, yang menambahkan usia, baik secara pribadi maupun juga di tengah usia perkawinan. Kami menyerahkan bagi hari ulang tahun Usi Pendeta Debbie Tohata pada tanggal 10 November, HUT Usi Erni Sianipar pada tanggal 11 November, dan HUT pernikahan bagi Usi Marta dan Bung Peki pada 11 November. Demikian juga mungkin bagi segenap saudara kami yang kami tidak sebut dalam nama, atau mengetahui lebih sungguh dalam usia mereka boleh bertambah, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan hikmat, karena kasih Tuhan yang menolong di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah pertambahan usia, dan mensyukuri baik juga di tengah pertambahan usia perkawinan. Ya Bapak di surga, kami juga menyerahkan pada saat ini kami memberikan setiap berkat di tengah persembahan, biarlah Engkau suci kuduskan persembahan kami ini, dapat berguna di tengah-tengah penata layanan SFGP maupun tengah apapun dalam kebersamaan kami, untuk senantiasa kami yakini berkat-Mu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga kami yang mengelola persembahan ini, biarlah sungguh diberikan hikmat, semuanya itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa surga, kami serahkan setiap doa syafaat kami, yang kami naikkan setengah pribadi kami masing-masing. Biarlah di tengah permohonan kami, Engkau sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, itu menjadi sebagian dalam kehidupan kami, untuk kami memohon pertolongan-Mu di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan setiap syafaat kami ini, dan kami landasi doa syafaat kami ini dengan doa yang Kau kuduskan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadikanlah hidup karena kalau Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, dan biarlah di tengah-tengah syafaat dan doa Bapa kami ini, Kau menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setia sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bung Danusi yang boleh beribadah pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bung Danusi dari Jabar 2, ada Usi Eli, Susi Ina, Bung Martin, Bung Omboy, dan Bung Robi yang sudah melayani. Tadi saya sempat lihat juga ada yang baru, tapi kayaknya keluar ya. Oh ya, Bung Roy. Ya, Bung Roy selamat bergabung. Mudah-mudahan di ibadah-ibadah berikut, Bung Roy tetap setia bergabung bersama kami. Untuk pengumuman warta selanjutnya, hari Senin nanti kita akan dilayani oleh teman-teman SFGP Jakarta Selatan. Lalu untuk hari Sabtunya, di mana seharusnya hari Kamis kita akan mengadakan rumah doa. Lalu kita setelah berdiskusi, jadi
ibadah rumah doa itu akan dipindah ke hari Sabtu. Jadi Sabtu depan kita beribadahnya dalam bentuk doa seperti itu. Begitu Bung Dani, boleh ditambahkan? Ya, itu begitu Usi, betul. Jadi Bung dan Usi semua, karena satu dan lain hal, jadi seperti yang Usi Marta sampaikan, ruang rumah doa akan bergeser ke hari Sabtu yang seharusnya hari Kamis untuk kita sama-sama berkegiatan di dalamnya. Saya mengundang Bung dan Usi yang hadir malam hari ini untuk terlibat di dalam ruang rumah doa hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut Usi Elis. Ya, Bung dan Usi sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini akan segera berakhir, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Mari kita angkat satu lagu pujian dan nanti Om Boy akan menutup di dalam doa. Dari NKB nomor 205, Dalam Dunia yang Gelap. Kita nyanyikan bersama. Bait satunya mungkin, Bung. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah. Satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Dan Usi, mari kita bersatu dalam doa dalam mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pada ibadah Zoom prayer malam hari ini. Bapa, malam jadi bagian kami, dan Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau mau menjaga kami Tuhan, agar Tuhan kami boleh melalui malam hari ini dalam perlindungan-Mu, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat segar, kami boleh kembali beraktivitas, terutama datang ke rumah-Mu yang kudus untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Terima kasih Bapa. Bung dan Usi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya. Tuhan akan jaga engkau terhadap segala kecelakaan, Dia akan jaga nyawamu, dan Tuhan akan jaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Om Boy. Amin, terima kasih Om Boy. Bung Robi, Bung Usi, Jabar Tua. Terima kasih. Elis. Bung Usi Jabar 2. Terima kasih. Terima kasih semua. Featuring Usi Elis. Yang bertugas. Ya, buat teman-teman yang bertugas. Teman-teman yang bertugas, terima kasih banyak semua. Gantian nih, hari Senin yang bertugas Usi Odi sama Usi Leli. Ya, cocok. Siap. Oke. Terima kasih. Bung Usi, kita take foto dulu ya. Tolong Ya. dibuka screen videonya.
Mau buka kameranya mau difoto. Bung Yance, Bung Indra, Usi Evi. Usi Evi, tolong dibuka. Epis buka Epis. Usi Brenda boleh buka video kan? Usi Dini. Udah, Keisha. Oke. Usi Kita tag Evi foto ya. Oke, 1, 2, gimana ya? Oh, ini dulu 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Orang ganteng. Oke. Yang baju merah sendiri. Malam, Usi Brenda. Malam, Om Boy. Terima kasih undangannya. Tuhan Brenda berkati juga kita baru. semua. Bergabung. Apa kabar Makasih, Usi Om Boy. Brenda? Next time ikut hadir kembali. Oke, Usi, mantap. Tuhan berkati kita semua. Ya, Terima kasih. Terima kasih Om Boy buat firmannya ya. Terima kasih, segala sama-sama. Ada door prize apa nih? Untuk bantu kita. Bung Agus, apa kabar Bung Agus? Yance bye-bye di jalan. Baik Bunda nih, baik. Mantap. Ada kejutan di depan pintu nanti. Om Boy, thank you ya. terima kasih banyak Om Boy. Tuhan berkati Oke, semua. Sampai ketemu Om Boy. Sampai ketemu ya. Aku pamit duluan ya. Nah, Dadah, Yusina. Dah. terima kasih. Kami pamit. Terima kasih, sampai ketemu. Hari Ya Senin. semua. Sampai ketemu hari Senin. Sampai Dadah. ketemunya. Merdeka. 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 Oke. Epis buka dulu mic-nya Epis. Itu masih di silent tuh. Gue di sini lagi berisik, ada rame-rame itu di rumah sebelah. Rumah sebelah mana tuh? Lagi Bung Agus masih di Papua kah? Masih. Diperpanjang ya? Pulang nih. Diperpanjang, Iya. Bung. Dari PON langsung ke Peparnas. Oh, itu ya, apa? Yang Paralimpik. Paralimpik ya. Paralimpik. Mantap. Tadi mantap. mau baku dapat yang Reinhard. Langsung di sana lagi. Mau baku dapat yang Reinhard tapi saya bisa karena Pono di sini. Oh, Oke. Pakai itu aja. Pakai magnet, nanti dia datang sendiri kok. Bung Mario, bagaimana Makassar aman toh? Hari Senin ikut lagi ya? Ya? Hari Senin ikut lagi ya? Siap.